Jika kita berbicara tentang meriam terbesar yang pernah dipakai bertempur, pasti kita mengingat meriam Gustav. Namun tahukah coy sekalian ada meriam-meriam besar lainnya yang dipakai ketika bertempur? Oke, mari kita bahas. Meriam buatan Jerman lainnya adalah Karl Gerhard, juga berukuran jumbo, sama seperti meriam Gustav dan Dora. Besarnya senjata ini membuat harus dibongkar pasang saat dipindahkan. Karl Gerhard juga ditujukan menghancurkan benteng Prancis di jalur Maginot. Meriam yang dioperasikan 21 awak ini dapat menembakkan sampai 6 peluru penghancur bunker per jam dari jarak maksimal 5 km. Namun berbeda dengan dua saudara bongsornya yang masing-masing hanya ada satu, Jerman membuat Karl Gerhard sebanyak 7 unit. Satu untuk uji coba dan 6 lainnya untuk berperang. Debut pertama Karl Gerhard adalah di Operasi Barbarossa pada bulan Juni 1941. Tahun berikutnya, Karl Gerhard bertugas di Sevastopol pada Juni dan Juli 1942. Meski hendak dikerahkan ke pertempuran lain di front timur, Nazi khawatir Karl Gerhard bakal direbut musuh lalu menariknya dari medan perang pada Agustus 1944. Senjata-senjata itu kemudian dialihkan ke Warsawa, Polandia guna meredakan pemberontakan melawan Jerman. Tembakan terakhirnya adalah di pertempuran Remagen untuk menghancurkan jembatan Ladendorff. Ini adalah meriam di atas rel kereta api yang dibuat Prancis pada Perang Dunia Pertama. Namun pembuatan unit pertamanya molor dan justru meledak sendiri pada tahun 1917. Senjata kedua selesai dirakit pada tahun 1918, tetapi tak sempat dipakai sampai perang berakhir. Obusier pun disimpan di gudang. Obusier mampu menembakkan peluru 520 mm dengan berat lebih dari 1,6 ton ke target yang berjarak hingga 13 km. Sayangnya kedahsyatan Obuiser tak pernah dinikmati Prancis karena direbut Jerman pada tahun 1940 ketika masih disimpan di gudang. Jerman lalu memakainya di pengepungan Leningrad pada tahun 1942 dan akhir hayat Obuiser terjadi pada Januari 1943 ketika pelurunya meledak sendiri di laras. Tak ketinggalan dengan Eropa, Jepang juga memiliki meriam besar, bahkan mereka pasang untuk pertempuran laut. Meriam angkatan laut yang dipasang di kapal perang Yamato dan Musashi ini dapat menembakkan peluru seberat 1,5 ton untuk mencapai target sampai 42 km jauhnya. Bobot senjata ini sendiri sama dengan berat kapal-kapal penghancur konvensional saat itu. Meski Yamato dan Musashi menjadi kapal andalan Jepang, mereka sangat jarang memakai meriam tipe 94. Satu-satunya pemakaian tipe 94 oleh Musashi adalah saat menembaki pesawat Amerika yang berusaha menenggelamkan mereka. Namun upaya Musashi gagal dan setelah dihantam 17 bom serta 19 torpedo, kapal itu pun tenggelam pada Oktober 1944. Nasib meriam tipe 94 sedikit lebih baik di kapal Yamato. Di pertempuran Teluk Leyte, senjata itu sanggup menenggelamkan kapal induk USS Gambier Bay. Sayangnya riwayat Yamato berakhir sama dengan Musashi. Ia tenggelam di pertempuran Laut Filipina April 1945. Meriam Mk1 18 inci milik Inggris ini dirancang untuk bertempur di Perang Dunia Pertama dan dipasang di HMS Furious. Meski secara dimensi Mk1 sedikit lebih kecil dibandingkan tipe 94-nya Jepang, pelurunya lebih berat yaitu 1,5 ton. Aksi terbaik dari meriam Inggris ini adalah saat membombardir jembatan kereta api pada Agustus 1918 di akhir Perang Dunia Pertama. Dan ada pula yang diterjunkan pada Oktober 1918.
Konon Inggris membuat unit ketiga Mk1, tetapi tidak ada laporan senjata itu muncul di medan perang. Keduanya dirancang Krupp, produsen senjata Jerman di Perang Dunia Pertama. Big Bertha adalah artileri mobile, sedangkan Gamma harus dipasang sebelum beraksi. Namun mereka sama-sama bergerak di rel. Masing-masing dapat menembakkan peluru seberat hampir 1 ton, tetapi jarak bidik Gamma Morser mencapai 14,5 km atau 1,5 km. Lebih jauh daripada Big Bertha. Kedua senjata ini dipakai saat menggempur Belgia di awal Perang Besar 1914. Bertha sukses menghancurkan banyak benteng di Belgia dan Prancis, lalu kedahsyatan daya ledaknya diakui kedua musuh Jerman. Sementara itu, Gamma Morser dipakai menghancurkan benteng di Liege, tetapi karena gerakannya yang terbatas, dia baru beraksi lagi di serangan Verdun pada tahun 1916. Sebagian besar senjata-senjata itu dihancurkan atau direbut musuh, tetapi Krupp berhasil menyembunyikan satu di pabrik mereka. Senjata itu kemudian ditingkatkan kemampuannya dan diterjunkan lagi di Perang Dunia Kedua, berjibaku bersama meriam-meriam besar Jerman lainnya di Sevastopol. Ya, itulah tadi beberapa meriam terbesar yang pernah dipakai dalam bertempur. Tentang ini, bagaimana menurut kalian, coy?